Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Septiana Putri Wicaksono, NIM 204-105-010100. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI, yang berjudul Perhitungan Pendapatan Nasional. Di sini kita akan membahas 6 pembahasan. Yang pertama, definisi pendapatan nasional. Yang kedua, konsep pendapatan nasional. Yang ketiga, manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang keempat, macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang kelima, pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang keenam, sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama, definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Yang kedua, konsep pendapatan nasional. Di sini konsep pendapatan nasional dibagi menjadi 3. Yang pertama, produk domestik bruto. Produk domestik bruto merupakan jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan unit-unit produksi dalam batas wilayah sebagai negara selama 1 tahun dengan rumus GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri dikurangi pendapatan asing luar negeri. Yang kedua, produk nasional bruto. Produk nasional bruto merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan penduduk negara selama 1 tahun dengan rumus GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri dikurangi pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing luar negeri. Yang ketiga, produk nasional neto. Produk nasional neto merupakan dikurangi GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal yang disebut juga replasemen dengan rumus NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Yang keempat, pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi dengan rumus NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang kelima, pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima setiap orang dalam masyarakat termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun dengan rumus PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan dikurangi iuran dikurangi laba ditahan ditambah transfer payment.
Yang ketiga, manfaat perhitungan pendapatan nasional. Manfaat perhitungan pendapatan nasional di sini ada 9. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang kesembilan, sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Yang keempat, macam-macam metode perhitungan nasional. Di sini macam-macam metode perhitungan nasional dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi. Yang kedua, metode pendekatan pendapat. Yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran. Yang kelima, pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Di sini pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebab pendapatan individu, penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam melebihi pendugaan nilai santunan antara saudara dan sedekah. Yang terakhir, di sini kita akan membahas sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam ada 9. Yang pertama, ghanimah. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, infak. Yang keempat, zakat. Yang kelima, us. Yang keenam, jizyah. Yang ketujuh, khoroh. Yang kedelapan, pajak tambang dan harta karun. Yang kesembilan, wakaf. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.